Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-20. Jadi kita masih pada teks eksposisi. Yang akan kita bahas adalah ini, KD34. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Indikator yang akan kita pelajari hari ini adalah indikator 341, yaitu mengungkapkan struktur teks eksposisi. Jadi struktur teks eksposisi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama disebut pernyataan pendapat atau tesis. Ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi dia berisi pendapat umum ya. Kemudian bagian kedua adalah argumentasi, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis. Berarti dia adalah unsur penjelas yang mendukung ini, pendapat umum ini. Dapat berupa ya, penjelas itu dapat berupa alasan logis, dapat berupa data hasil temuan, dapat berupa fakta-fakta, atau bisa juga berupa pernyataan para ahli. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Penegasan ulang ini bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi dia menegaskan, dapat juga menambah rekomendasi atau saran. Nah, ini contoh ada teks eksposisi kemarin yang telah kita bahas, yaitu tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, ini contoh strukturnya ya. Tesisnya itu ini, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan. Nah, ini kan pernyataan, ini pendapat umum kan? Pendapat umum, pernyataan umum ini namanya. 6 masalah lingkungan utama adalah ini. Jadi paragraf pertama itu adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, kemudian argumennya ini, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut, berarti ini argumentasi yang berisi pernyataan ahli. Nah, kemudian paragraf berikutnya masih argumentasi. Penerapan konsep pembangunan ternyata jauh dari harapan. Berarti ini pernyataan yang mendukung masalah, yang mendukung tesis. Nah, paragraf berikut masih argumentasi yang disajikan berupa data-data ya. Kan tadi argumentasi bisa berupa data, berupa fakta. Nah, kemudian pernyataan kelima juga masih argumentasi ya. Nah, ini berupa data juga terkait banjir yang ada di Jakarta. Paragraf berikut juga masih argumentasi ya. Ini pendapat ahli ini ya. Dia kemukakan tentang pendapat ahli. Dan paragraf terakhir itu di teks itu adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Kalau kita baca, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus diatasi. Berarti dari pernyataan tadi bahwa ini ada masalah terkait lingkungan, dia pertegas bahwa itu merupakan masalah serius, makanya kita katakan penegasan ulang. Meskipun tidak mungkin mengatasi, karena setidaknya kita harus cari solusi. Jadi dia memberi saran. Nah, ini yang disebutkan penegasan ulang, berisi penegasan terkait pernyataan, bisa juga ada saran dan rekomendasi. Kita harus mencari solusi, ini kan namanya saran ya. Nah, terkait dengan masalah. Nah, itu contoh cara menganalisis struktur teks eksposisi. Nah, sekarang untuk kegiatan evaluasi, analisislah struktur teks upaya melestarikan lingkungan hidup dengan mengisi lembar kerja indikator 341 yang teksnya terdapat pada buku paket halaman 59. Nah, teksnya di sini ya. Nah, ini lembar kerjanya ini. Ini lembar kerjanya, saya jelaskan dulu. Tulis nama nih kelas. Nah, teksnya adalah upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat teksnya halaman 59 ini ya, upaya melestarikan lingkungan. Teks ini terdiri atas 8 paragraf ya. Nah, sementara di lembar kerja yang saya sediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 kotak. Artinya ya, artinya Anda harus memilah nanti. Ada paragraf yang tergabung dalam satu struktur. Apakah paragraf 1-2 atau paragraf terakhir 7-8, itu nanti kita lihat ya. Jadi kalau argumennya itu tetap per paragraf. Jadi karena argumen itu dikemukakan per paragraf. Sisa Anda lihat tesis atau pernyataan pendapat itu apakah meliputi paragraf 1 dan 2 atau hanya paragraf 1. Nah, kalau hanya paragraf 1 berarti paragraf 2 sudah argumen. Tapi kalau pernyataan tesis meliputi paragraf 1 dan 2 berarti argumennya dimulai paragraf 3, atau sebaliknya.
Kalau misalnya di sini paragraf 6, berarti penegasan ulangnya adalah 7, 8. Kalau argumen terakhir adalah paragraf 7, berarti penegasan ulangnya hanya paragraf 8. Jadi Anda sisa lihat nanti ya, di tesis atau di argumen itu yang mencakup 2 paragraf. Seperti itu nanti cara kerjanya. Karena di sini hanya 7 kotak, sementara tadi ada 8 paragraf. Silakan Anda lihat, analisa. Intinya tesis atau pernyataan pendapat itu berisi pendapat umum. Argumen itu yang menjelaskan pendapat umum ini, itulah argumen-argumen. Nah, penegasan ulang ini berisi saran atau penegas terkait dengan ini pernyataan masalah tadi. Seperti itu. Nah, teksnya Anda baca di halaman ini. Ini teksnya halaman 59 sampai halaman 61 ya. Nah, sekarang kalau sudah dikerja ya, Anda masuk ke Google Classroom. Jangan lupa isi daftar hadir, materi PowerPoint yang tadi saya baca dengan lembar kerja itu ada di sini. Kemudian tugasnya Anda upload di sini. Oke, tugasnya Anda upload di sini. Tugas indikator 341. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa penjelasan saya cukup. Silahkan Anda bekerja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.